Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-shauma ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan nikmat beribadah dengan lancar. Kita berharap doa kita mustajab. Ketika hujan turun, kita berdoa agar menjadi manfaat. Ketika berkesudahan pun juga kita memuji kehadirat Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Apa yang turun dari langit tiada lain adalah bentuk rahmat serta karunia dari Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita merupakan wujud syukur kita, sehingga kelak benar-benar di hari kiamat bisa kita tuai hasilnya, dan sholat tarawih yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Disebutkan dalam hadis kitab Sunan, wa man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba qiyamul lailah. Siapa yang tarawih bersama imam, dikerjakannya sampai dengan selesai, maka baginya dicatat pahala sholat semalam suntuk. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat ma'asalam untuk Nabi salawatullahi wassalamu alaihi, imam sekaligus tauladan kita. Kita nderek beliau dunia untuk beragama, mudah-mudahan kita bisa nderek beliau akhirat untuk masuk ke dalam surga, diakui sebagai umat dengan diberikan syafaat, sekaligus disuguhi minuman air dari telaga beliau yang barang siapa meminumnya seteguk saja tidak akan pernah mengalami haus untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana bulan Ramadan disampaikan oleh para ulama, namanya adalah Syahrus Shadaqah, bulan sedekah. Nama lainnya disampaikan Syahrul Judi wal Karam, bulan murah hati dan bulan berbagi. Karena memang dalam faktanya bulan ini tidak bisa ditutupi lagi. Umat memiliki semangat yang betul-betul hebat, sehingga di mana-mana bentuk uluran tangan dari harta yang terbaik itu selalu dikeluarkan atau disalurkan. Di masjid, di tempat ibadah, di jalan, bahkan di perseorangan dan yang lain sebagainya. Maka ini dalam rangka meladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikisahkan oleh para sahabat, disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadis, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas. Nabi itu adalah sosok yang paling dermawan di muka bumi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan tiba. Kemudian hadis ditutup, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu minarifil mursalah. Kedermawanan Nabi, Bapak Ibu, sungguh betul-betul hebatnya itu ngalang-ngalai angin yang bertiup paling kencang. Jadi badai itu bisa kalah dengan sifat kedermawanan Nabi. Maka ini yang harus kita buktikan, ini yang harus terus kita semarakkan, karena kita beragama selain dengan menggunakan fisik, juga menggunakan materi dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kaitan dengan bersedekah, yaitu segala apa yang kita alokasikan untuk kebajikan. Ini bisa bersifat harian. Kalau bulan Ramadan seperti ini, bisa pagi, bisa sore, bisa sahur, bisa buka. Demikian pula pekanan. Sebagaimana bapak-bapak tadi Jumat ngisi kota infak. Bisa pula nanti bulanan, di akhir itu ketika jatuh tempo kita akan membayar zakat fitrah. Bisa juga kalau memang jatuh temponya tahunan, kita harus tetap untuk menghitung dengan cermat, untuk senantiasa ingat, jangan sampai lupa. Kalau sudah haul 1 tahun atau batasan nisab sudah masuk dalam perhitungannya, maka kita yang punya harta harus berzakat, dan ini namanya sedekah yang wajib. Membicarakan tentang sedekah, Bapak Ibu yang kami hormati, umat ini perlu untuk mendapatkan edukasi sekaligus kemantapan agar ini semakin lebih semarak lagi. Karena orang-orang yang sudah dermawan itu banyak, tapi yang memiliki sifat pelit itu juga ada. Maka agama ini memerintahkan kita menjadi orang yang gemar berbagi sesuai dengan kemampuan, dan mari bersama-sama kita perangi kebakilan, minimal dari diri kita masing-masing. Berbicara tentang sedekah, bulan ini adalah bulannya. Maka orang-orang harus tahu, kaum muslimin ini harus sadar, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai hasilnya. Sehingga orang itu ketika di dunia sebagian hartanya dialokasikan untuk kebajikan, maka nanti tidak akan bakal kemana-mana. Maka para ulama, Bapak Ibu, membagi harta itu menjadi 3. Yang pertama, harta yang digunakan untuk kehidupan. Ini akan habis seiring berjalannya waktu. Kalau konsumsi, ya akan dibuang menjadi kotoran. Kalau itu sandangan, ya nanti lama-lama akan usang. Kalau itu kendaraan, kalau itu papan, nanti juga bisa rusak, direnovasi, dibangun, beli lagi, atau bakal diwariskan. Dan yang kedua, harta itu adalah yang digunakan di jalan Allah, atau yang kita persembahkan oleh Allah dalam beribadah, baik kepada tempat ibadah seperti ini maupun kepada yang memang harus menerima uluran tangan kita. Nah, ini yang nanti akan menjadi kebaikan yang berlipat-lipat. Serta yang ketiganya, harta itu adalah yang kita wariskan. Kalau tepat sasaran maka akan bisa menjadi pahala yang banyak. Kalau tidak, pahala itu akan berhenti. Kembali kepada sedekah. Kenapa kita ini harus bersedekah? Bahkan kenapa kita ini harus memperbanyak sedekah? Bahkan kenapa kita ini harus istiqomah dalam bersedekah? Bapak Ibu yang kami hormati, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak ingin mendapatkan berkah. Nggih napa nggih? Sesuatu yang tidak kasat mata tapi rasanya bisa kita rasakan bersama. Berkah itu salah satu kuncinya ternyata adalah dalam sedekah. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an, mana qasat shadaqatun min malin, tidak ada ceritanya sedekah itu bisa mengurangi harta. Ini menolak hukum matematika. Ini menolak hukum yang memang kasat matanya itu orang kalau punya harta dikurangi dengan diberikan kepada yang seharusnya menerima, ya pasti jumlahnya itu akan berkurang. Misalkan orang punya 10, diambil 1, kemudian diambil 1/4-nya atau 2,5%. Jelas hanya tinggal 9/3/4. Dan ini mengikuti bagi hartanya yang lain. Itu dalam nominal zakat, belum sedekah-sedekah yang lain. Tapi kenapa Nabi menyampaikan mana qasat shadaqatun min malin? Tidak ada ceritanya sedekah itu bisa mengurangi harta. Ternyata berkah itu datang bukan hanya dalam bentuk jumlah, tapi berkah itu datang bisa dalam makna yang lain. Keluarga sehat, baik, istiqomah, semakin sukses. Demikian pula usaha lancar, hasilnya bisa dinikmati, jangkauan manfaatnya bisa merata kemana-mana. Demikian pula diri kita, ibadah tambah lancar, badan kita sehat, enak, dan yang lain sebagainya. Dan dulu orang-orang soleh menjadikan sedekah ini sarana untuk mertombo.
Makanya ada hadis yang ulama memperbincangkan validitasnya. Disebutkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitab Sunan, dawu mardokum bisodakoh. Obatilah penyakit itu dengan sedekah. Yaitu orang yang sakit di antara kita menggunakan wasilah sedekah sebagai obat. Dulu banyak sembuhnya. Dulu banyak kabulnya. Maka ini termasuk di antara salah satu fungsinya. Oleh karena itu, kembali kepada sedekah tidak mengurangi harta. Di dunia ini sedekah menjadi berkah untuk harta benda kita, berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam keluarga kita. Selanjutnya, yang perlu untuk kita pikirkan adalah masa depan pula. Ketika orang meninggal dunia dan kita sudah dinanti alam kubur, mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, berumur panjang, terus sehat, kuat dan tambah istiqomah. Allahumma amin. Sehingga Ramadan ini bukan yang terakhir, tapi masih banyak. Walaupun ini harus kita jadikan yang terbaik dari yang sudah-sudah. Kembali kepada alam kubur yang sudah menanti. Di situ nanti gelap gulitannya tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Maka temannya adalah amalnya. Ketika seorang sudah dikafani, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir yang menakutkan dengan warna merah, hitam, kebiru-biruan. Suaranya menggelegar bagaikan petir, membawa senjata diantaranya gajah. Orang yang tidak sholat akan dihancurkan. Orang yang jahat akan dihancurkan. Tapi orang yang baik amalnya akan menjadi temannya. Termasuk sedekah. Akan berubah menjadi orang yang rupawan. Yang penampilannya menawan. Yang baunya penuh dengan wangi-wangian. Orang itu terkejut siapa dia. Ternyata adalah anak amaluka sholih. Disebutkan dalam hadis kitab Sunan oleh Imam Nasai. Saya ini adalah amalmu yang soleh. Termasuk sedekahnya di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi milik kita. Maka Nabi SAW mengingatkan. Dalam hadisnya Imam Muslim diaturkan oleh beliau. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salat. Apabila orang meninggal dunia, maka usai sudah yang bisa dikerjakan tidak ada lagi. Kecuali 3. Berarti orang ini pensiun, tapi pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Dari 3 itu yang pertama dan yang paling depan Nabi menyebutkan sodakotin jariyah. Sedekah yang terus menerus mengalir, artinya bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Mudah-mudahan termasuk masjid kita tercinta yang kita hormati ini, mulai dari pendiri muassis, kemudian pengurus, kemudian pemakmur, dan termasuk yang berbicara di depan ini kecipratan pahala, mengalir sampai kita meninggal, sampai datangnya hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Terakhirnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita harus memperbanyak sedekah? Ternyata sedekah di akhirat adalah tiket ke surga. Ada satu pintu di surga yang dinamakan dengan babus sodakoh. Pintu sedekah. Pintu ini tidak main-main, merupakan pintu yang sangat utama dari 8 pintu surga. Sehingga orang kalau ingin masuk ke dalam surga, salah satu yang harus dijalani adalah melakukan perbuatan sedekah. Maka Nabi ketika memberikan contoh, sampai para sahabat menyampaikan dengan ilustrasi yang demikian. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, shadaqatun fi sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah dengan misterius itu di hari kiamat menjadi sebab redanya murka Allah, sehingga kepada yang bersangkutan Allah bakal meridhoi dan memasukkannya ke dalam surga. Ini juga termasuk di antara apa yang diimbau oleh beliau selama ini, agar kita selamat di padang mahsyar yang sangat mengerikan itu. Disampaikan lamanya 50.000 tahun. Kondisi saat itu masing-masing orang sibuk dengan hiruk pikuk urusannya masing-masing. Ada orang yang baik, dia juga sibuk. Apalagi orang yang tidak baik, lebih sibuk lagi. Maka orang yang baik akan mendapatkan pertolongan Allah dengan naungannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, dari 7 kelompok yang ke-6, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah saking kerahasianya sampai tangan kiri tidak ngerti apa yang diulurkan oleh tangan kanannya. Sebagai penutup tausiah malam hari ini, Ramadan juga bulan pengampunan. Mari kita jadikan amaliyah kita mulai dari puasa, tarawih, sholat, berwudu dan yang lain sebagainya. Dan di antara yang utama adalah sedekah itu menjadi sebab pengetuk pintu ampunan Allah. Maka Nabi menyampaikan sebuah analogi yang sederhana namun bisa dicerna oleh umatnya.
Dalam hadis kitab Sunan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu lil khati'ati kama yudfi'ul ma'un naro. Sedekah ibaratnya bagi dosa-dosa seperti air atau hujan bagi api. Sehingga kalau api terkena air atau hujan bisa padam, maka dosa kita pun juga bisa gugur, bahkan diberikan ampunan keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin wa ja'alna min ibadis sholihin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar dan istiqomah bersedekah, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang kelak beruntung dan sukses masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, kurang lebihnya dari kami wal minkum. Selamat mengarungi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir bulan, dan mudah-mudahan kita minal aidin wal faizin, bisa hidup di bulan yang lain dan sukses di bulan ini, dan masih banyak bulan seperti ini di tahun demi tahun menanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.